Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk hadir di taklim ini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan pula apa yang kita lakukan ini menjadi catatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah catatan inilah para ibu sekalian yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena sudah jam 4:03, walaupun yang datang baru mungkin sepertiga atau separuh ya, kita mulai saja. Ibu sekalian, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan baca Al-Quran sampai di surat berapa, Bu? Di surat 50. Oh ya. Alhamdulillah ibu sekalian, pada sore hari ini kita kajian Quran kita telah sampai pada surat Qaf, surat ke-50. Suratnya ayatnya ayat pertama kita baca sampai 10 ayat saja, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'an
aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demi Al-Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir ini adalah suatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang di dalam bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maka tidaklah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat letak-letak sedikit pun. Dan bumi yang kami hampirkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohonan yang indah dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai maya yang bersusu-susu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, hanya Allah Ta'ala yang Maha Agung. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Allah jualah yang Maha Agung. Alhamdulillah, ibu sekalian, kita dapat mengawali kajian kita sore hari ini dengan bersama membaca kalam ilahi, yaitu Quran surat Asr ayat pertama sampai ayat 10. Semoga bacaan kita tadi diterima di sisi Allah, dan semoga pula menjadi catatan di sisi Allah bahwa kita telah memperbanyak berpikir dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu sekalian, ini kajian keberapa? Kedua ya? Ya, kedua ya. Alhamdulillah. Ini sawalnya udah habis, Bu. Udah Ramadan selesai, sudah pergi, sawal juga sudah habis. Tapi masih banyak yang mengadakan acara apa begitu? Di antaranya juga kajian kita pada sore hari ini adalah dalam rangka al-halal bil-halal. Mungkin dari satu dengan yang lain selama Ramadan kita pengajian, kemudian kalau belum ada yang ketemu, monggo saling berjabatan tangan, saling memohonkan ngapuroh ya, sepuro barangkali pernah berbuat salah, baik itu perkataan maupun perbuatan atau dan yang lain-lain, sehingga insya Allah pada saat kita kembali kepada Allah tidak membawa beban yang berat, yang dimana beban itu kalau kesalahan sesama manusia tidak akan bisa terampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi itu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita salah kepada Allah itu mudah, Bu. Ya, dengan lali gak sholat, ya. Terus lalu ya, dengan tahajud, ya Allah, kalau keturun gak sholat asar mau maghrib, kok sepi, tak muslim. Terus saya gak sholat asar. Nah padahal kodok itu gak ada. Jadi jenengan terbangun, terus maghrib, terus jenengan sholat asar tidak bisa, akhirnya ya sudah tidak salah. Terus menilai aku tak sholat asar pengen dulu boten. Jadi mengkodok sholat itu tidak ada. Kalau yang ada itu menjangan. Nah iso kodok enak, Bu. Saat minggu gak sholat beli di rapel. Sholat asar pengen itu, sholat maghrib pengen itu lah. Pokoknya aku ini seminggu gak sholat. Boten. Jadi ajaran agama itu ada aturannya.
Ingat, tidak boleh mengkodok sholat. Yang boleh itu mengkodok puasa. Dengan kemarin yang karena udur entah datang telat atau sakit atau bepergian, di mana yang di situ kita boleh tidak berpuasa, maka di hari lain kita diwajibkan untuk mengganti puasa kita. Tetapi kalau sholat tentu tidak boleh memotong sholat, karena di aturan agama itu dianjurkan bisa menjamak sholat, artinya mengumpulkan antara dua sholat fardu di dalam satu waktu, maka memotong sholat itu tidak ada. Lalu terus di pulau biasa nom nggak tahu sholat gempol, sudah itu urusannya Allah. Yang banyak-banyak beristighfar ya Allah. Ulang boleh umur sampai 60 belum tahu sholat ya Allah, sampai 10 ya Allah. Yang minta maaf kepada Allah. Pas di rapel itu benar-benar di Islam tidak ada ajaran nerapel sholat benar-benar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih kemarin banyak yang betul. Banyak. Ya. Alhamdulillah, ini mungkin ada kegiatan atau apa gitu barangkali ya, sehingga masih banyak dari teman-teman kita yang pada sore hari ini belum bisa hadir untuk menghadiri pengajian. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, habis bulan Ramadan, apa bulan Syawal? Saya katakan tadi Syawal wong Jawa, ini Syawal wong Surabaya bukan template. Besok itu saya masih Syawal di Hotel Empire, sawalan dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh kurtum se-Surabaya hadir di sana. Masih apa? Halal bihalal. Mau sentek sawal masuk bulan Zulhijjah. Jamaah haji sudah pada berangkat ibu ya? Sudah ada yang berangkat. Sudah? Sudah tahun ke-23 karena nanti insya Allah Juni tanggal 16-17 itu sudah masuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih sebenarnya halal bihalal itu? Di Mekah itu nggak ada bu acara halal bihalal, nggak ada. Di Saudi itu nggak ada acara halal bihalal. Dengan kalau di Saudi misalkan dengan menjadi mukim di sana ya, terus pas sawalan kalau halal bihalal, betul apa namanya nih? Saya wonten Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak jalan-jalan bid'ah saja ya apa? Karena di situ forum halal bihalal itu adalah forum silaturahim, ya, di mana masing-masing mengutarakan bu dan disebutkan ya. Barangkali selama 1 tahun kebelakang kemarin saya pernah berbuat salah kepada panjenengan, baik itu yang saya sengaja maupun tidak. Lo enten salah yang semua jadi gue enten betul. Enten ngerasani itu sengaja. Terus sengaja ngerasani, sengaja. Kecuali kalau kemudian salah itu tidak sengaja. Ya wes pada aku yo semono goreng jenengan ten desa boten dosa. Nek onjo iku boten sedih Bu. Wong siji kuwe ngaturaken sedaya lepat kula wae kok dijawab iya semono kuwi. Nek kira lah tangan ngeten tok endal pendeta bawa tertangan gitu jadikan. Supaya wong siji ae sampai pirang menit kok. Dadi nih. Oh yo kala nek wong siji sak jam lah. Artinya kita itu mengutarakan isi hati kita, barangkali kita pernah berbuat salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu memang forum atau waktu yang baik untuk kita mohon maaf kepada sesama manusia. Karena ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita salah kepada manusia, sebelum kita minta maaf itu gak akan disepuluh. Dengan pernah ingat, saya pernah ya pada saat pengajian ini saya mengutarakan nanti di akhirat itu ada orang yang rugi. Pernah saya menceritakan begitu Bu, ingat? Ada orang yang muflis. Muflis itu rugi di akhirat. Loh rugi apa? Apa memang ada orang berdagang di sana, orang penjual beli boten? Rugi di akhirat itu karena
begitu. Ada yang ingat Bu? Ya. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Karena apa? Karena pada saat dia meninggal, pada saat dinaikkan mizan, dinaikkan timbangan di akhirat, kata yang menjaga mizan ini, yang menjaga timbangan, malah oh ini hamba Allah ini fulana atau si fulan ini anggotanya malaikat Ridwan karena amal solehnya banyak, sholatnya wapi, puasanya wapi, sodakonya banyak. Wes pokoknya 100% ibadahnya kepada Allah. Wes ya, kita bawa ke arahnya surga, kita serahkan kepada malaikat Ridwan, karena malaikat Ridwan yang menjaga surga. Tetapi sebelum sampai di tempatnya malaikat Ridwan di depan surga, dicegat oleh orang-orang yang berdiri di kanan kiri itu. Oleh malaikat mau dibawa ke mana si fulan ini atau si fulan ini? Mau dibawa ke malaikat Ridwan, mau saya serahkan ke sana karena dia amalnya banyak, sholatnya baik, sedekahnya banyak, puasanya baik, banyak. Saklianis puasa Ramadan, puasa sunnah, ayyamul bid, ya, macam-macam puasa dilakoni. Sehingga sekarang dia itu amal solehnya dinilai 100. Jadi dia berhak menjadi ahli surga. Maka orang yang bertanya tadi mengatakan jangan kamu masukkan surga dulu. Dulu waktu di dunia pernah dia ngerasani saya dan belum pernah minta maaf, katanya orang itu. Ngerasani itu hubungan antara manusia dengan siapa? Dengan Allah atau dengan manusia? Manusia. Dengan ngerasani itu yang namanya ngerasani ini menungso. Lah itu sampai mati belum minta maaf pada orang yang namanya ngerasani. Maka dia nutup pada saat di akhirat itu jangan kamu masukkan ke surga dulu pernah ngerasani saya belum minta maaf kepada hari raya. Terus apa maunya? Ya amal solehnya berikan kepada saya 1, katanya. Diambillah tuh 1, yang asalnya jumlahnya 100 jadi 99. Beberapa meter jalan lagi di sebelah kanan juga ada yang angkat tangan. Loh, kenapa itu? Mau saya bawa ke surga. Loh, kenapa kok dibawa ke surga? Wah, amal solehnya 99 ya. Dosanya tidak ada. Loh, dulu pernah nyicil utang saya kodong belum bayar. Nah, kok gak ada kaget? Lah, tak kaget bulet tarik. Lah, terus sampai boten kalah, boten kalah kalau ijab kok boleh nyicil tumbas kok. Lah terus piye? Mosok sampe tak ijabin nagih duit nggih boten wong kula boten duit akhirat. Terus apa sing sampeyan karo amal solehnya berikan kepada saya satu. Ambil lagi Bu, amal solehnya orang yang ahli surga diambil dikasihkan orang yang dicicili. Jilbab, makanya kalau ambil jilbab kan bayar ya. Kula boten pernah nyicil kok Bu, nggih, kalau kok nyicil barang. Mas dah melampah malih. Melampah sebelah kiri anak kanan lagi. Lah napa Bu? Lho niki sampe ketemu di malaikat. Kula boten suwarga, amal soleh kuatah. Lho rumiyin Bu. Tahu milokno kula di depan umum. Sampai kula niki isin. Lah niku mboten tanggung di sepuro. Lah sampeyan mboten nyepuro nggih mboten. Lah terus nggih sampeyan sukani kula amal soleh sampeyan kula malih tunggal sukaken kula damel tebus dhek pernah milok-milokno saya di depan umum. Itu kalau kita salah kepada manusia Ibu, sesama manusia, sebelum kita minta maaf itu nggak akan terhapus dosa kita. Makanya alhamdulillah walaupun ini bukan budaya Islam ya, halal bihalal itu, tapi ini merupakan ajang bagi kita, ya, kesempatan bagi kita kalau kita itu berbuat salah kepada sesama manusia, maka di forum halal bihalal atau di forum Idul Fitri itu kita punya kesempatan untuk minta maaf kepada sesama manusia. Mau pelaku mame angkat tangan male dia tuh mikir rumiyin nate bareng-bareng ke pasar kali itu. Nyari duit terus didamel tumbas dalam foto sampai saat ini tidak dibayar. Dan jangan kalau kok nggih boten ah wong
ijabah boleh utang kok. Nah terus gimana? Ya amal solehnya, monggo kula pendeta setunggal. Entek Bu, satu wis telas. Pun telas amal soleh. Badhe melampah kalau si malaikat sing ngirim cuma ngeten. Loh, lagi gak sih tak serang malaikat kehidupan terus gak nggawa apa-apa ya. Terus gak nggawa amal soleh, sing satu mau entek blas. Nah terus, yo sampai takut orang malaikat ribuan kira-kira ini golongan sampai apa mboten malaikat ribuan. Begitu ditanyakan ya enggak, berarti dia bukan ahli surga, kok nggak bawa apa-apa meninggalnya, ya. Akhirnya dikirimlah menuju arah neraka, mau diserahkan ke malaikat. Kita mau menjauhkan rokok. Malaikat Malik. Kita Pak Malik ya, malaikat Malik. Diarahkan ke pintu neraka. Seenten sing angkat tangan Malik mengutarakan dulu orang ini pernah berbuat salah kepada saya dan sampai meninggal ini belum pernah minta apa-apa. Bu, pun boten gak ada napa-napa, dek iki pun bangkrut, boten gak ada amal soleh napa-napa, napa sing sampe tadi. Nek kontek boten gak ada amal soleh, nggih dosa kula suka akan dek setunggal damel tebus dosanya yang asalnya 100 ditambah 1 dan kita disuruh tambah 101 sampai jalan sampai menuju neraka sing 100 itu tidak tahu jadi berapa. Akhirnya dia itu termasuk disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Pulang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan membawa setumpuk amal soleh, tetapi di tengah perjalanan sebelum dia masuk ke surga, amal solehnya habis total. Justru dosanya bertambah karena dia nggak bisa bayar dengan amal soleh. Akhirnya dosa orang yang pernah kita sakiti itu diberikan kepada kita. Jadi asalnya dosanya itu 100 bertambah sampai menjadi berapa? Allahu Akbar. Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka walaupun budaya halal bihalal itu bukan budaya Islam, tetapi kita harus bersyukur bahwa di momen ini para ibu sekalian kita bisa mengutarakan kepada sesama manusia untuk saling minta maaf. Bu sepuro yo dosa kubeknya aku, bu semojo muga sampai sepuro. Baik itu ucapan saya atau perbuatan saya atau tingkah laku saya yang membuat sampai kesel, maka maafkan Bu ya. Kayak kita sesama manusia, karena orang yang punya salah sesama manusia itu akan dibawa sampai mati. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah, maka halal bihalal itu walaupun bukan budaya Islam, tetapi kita harus bersyukur kalau kemudian di Indonesia budaya halal bihalal itu dilestarikan sampai sekarang. Jadi di forum itu biasanya kalau sudah halal bihalal semua berdiri salaman nanti. Ya, tapi alhamdulillah kita Bu setiap hari Selasa ketemu ya. Dengan ketemu salaman dong. Nah, salaman itu berarti terus gak usah menteni iki orang mana. Wis nyepuro, bojo nyepu. Karena di dalam Islam itu para ibu sekalian Allah hanya memberi 3 hari. Orang yang sudah salah kepada sesama manusia hanya diberi kesempatan 3 hari. Maka di hari pertama kalau kita pernah punya salah kepada seseorang, maka segeralah minta maaf. Dan yang pernah disalahi ya, bukanlah hari kita untuk memberikan maaf kepada sesama manusia. Karena itu akan menjadi hutang Bu. Makanya dengan kalau mersani ya datang atau takziah kepada orang yang meninggal ya, maka yang sambutan itu ngomong, ibu-ibu sekalian, almarhumah ini telah wafat pada tanggal sekian dan sekian, dan insya Allah sebentar lagi akan kita hantarkan ke makam. Bagi saudara-saudara yang hadir pada kesempatan kali ini, barangkali yang almarhumah ini punya tunggakan, baik itu hutang ataupun kesalahan apapun, mohon dimaafkan. Jadi pernah dengar itu bukan tadi ya, gitu ya. Itu dengan harapan supaya yang meninggal ini jalannya lancar. Jadi baik kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada manusia tersebut. Maka yang hadir
Dan siapa yang merasa pernah dihutangi, ya, jangan sungkan-sungkan minta kepada ahli warisnya untuk segera dibayar kalau panjenengan boten mengikhlaskan. Jadi kalau jenengan datang takziah kemudian yang meninggal itu punya hutang panjenengan, Bu, apa tak ikhlas mau itu jumlahnya kok cek akeh ya. 3 juta. Apa kekon bayaran iki jaluk nang sapa? Agar tidak menjadi beban si yang meninggal ini, maka utarakan apa yang menjadi hutang yang meninggal ini kepada keluarganya. Jangan sampai dia kemudian terhambat jalannya menuju ke surga karena hutang kepada panjenengan. Karena nggak bisa Allah mengampuni Pak Ibu sekalian kalau kita berbuat salah kepada sesama manusia. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kok ada halal bihalal, al halal bil halal? Artinya kita menghalalkan kesalahan teman kita yang pernah berbuat kepada kita, dan kita memohon agar teman kita atau saudara kita itu juga menghalalkan kalau kita punya salah. Makanya istilahnya 0-0. Jadi waktu Idul Fitri, jadi seakan-akan kita pada saat 1 Syawal habis melaksanakan puasa 1 bulan, katanya Allah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Apa Bu? Terusannya pernah saya terangkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan ikhlas, semata-mata dia tahu kalau perintah puasa itu perintahnya siapa, Bu? Allah. Ikhlas. Walaupun soro-soro ya Allah 1 bulan saya puasa saya ikhlas, ini perintahmu, perintah panjenengan ya Allah. Iman waktu sabar, maka apa pahala yang akan kita terima, Bu? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang. Dengan sekarang ini nggak dosa belas, sejak bulan nih Ramadan, di situ Syawal. Nah, dengan sudah ya dosa apa tidak? Karena sampai itu dewi. Sejak bulan, dengan itu seperti bayi yang baru lahir. Idul Fitri, hari yang bersih. Jadi kita pada saat 1 Syawal waktu berangkat sholat Id, badan kita ini bersih dari dosa. Kata Allah, itu yang mengatakan buat saya Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa 1 tahun. Nah, para ibu sekalian, kenapa ada bulan Ramadan? Itu adalah dalam rangka membakar kesalahan-kesalahan kita 1 tahun kemarin. Asalkan puasanya benar, ya. Puasanya benar, poso mek gak makan gak tidur, rasanya tetep. Blondonan pasar ngentit tetep. Bu, tumbas lombok 3.000 dilatih. Bu, imbono tomat itu. Lho, tomat itu silakan ini, ya. Masya Allah. Kenapa oleh apa itu 6.000? Ya Allah. Beli lombok 3.000. Bu nih jare. Sing betul nang untuk 3.000 Bu jare. Alah iki ae. Dijoko ya. Kone sepele ini. Kamu cari tak Bu. Tapi kalau yang jual tidak halal, Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi ganjaran kita. Kesalahan yang nggak bisa ditebus. Makanya dengan kalau dulu zaman dulu ya, orang-orang tua dulu saya masih ingat mbak saya dulu, nek mari tuku ya, mari tuku sesuatu itu mesti diakhiri dengan halal ya. Artinya supaya tidak ada beban kita itu berhubungan dengan orang melakukan kesalahan berjalan ini. Kadang-kadang kurang seperempat terus mantap jalur ibu situ lo tambah situ lo kurang mantap. Ya mungkin orangnya itu terpaksa tidak masuk, tetapi mungkin itu adalah merupakan kesalahan bersama manusia. Ibu yang dirahmati oleh Allah dan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimohon al-halal bil halal atau
sore ini mari kita memaafkan segala kesalahan teman-teman kita yang pernah duduk bareng di pengajian di masjid ini. Ya wis Bu, sak sepuro aku menunggu ya be aku salah sampai sepuro ya wis padha nono. Nah sekarang sudah 1 bulan nggak tahu Putri wis ngrasane piro. Wis nopo piro. Ya. Memang kalau saya itu gak sengaja Bu. Barengan pasar melaku enak kan? Mulai Pak sampai sebelah ini loh. Lah kok aku enak karena pasar. Orang-orang muncul apa pasar cerita. Jadi memang semua yang jelek menurut Allah itu nikmat. Menurut kita memang itu dikemas oleh setan agar manusia itu selalu berbuat salah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya kalau ibu sekalian kalau sudah pas Idul Fitri itu para ibu sekalian yang yang dari Jakarta, Surabaya, yang dari Surabaya ke Tulungagung, dari Tulungagung ke Suro, dalam rangka apa? Silaturahmi. No, boleh itu silaturahmi. Ada yang tahu namanya silaturahmi? Apa? Silaturahmi. Hah? Silaturahmi. Apa Putri? Silaturahmi itu kayak menghubungkan, ya menghubungkan satu sama lain itu loh. Oh, menghubungkan satu. Silaturahmi. Sila itu menyambung. Menyambung. Rahim itu ya rahim kita ini. Rahim kasih sayang. Kenapa rahim itu kandungan itu disebut rahim? Karena seorang ibu itu sayang. Kalau pada saat mengandung anaknya kalau menjadikan waktu hamil itu gimana Bu? Sayang. Ibu anaknya ya Allah, gak mana digang kok bayi 4 minggu. Makanya rahim itu disebut Penyayang. kandungan itu disebut rahim karena nggak ada orang yang jiwanya normal, akalnya sehat pada saat hamil kepingin gugurkan kandungannya. Terus anaknya rahim, berarti apa yang ada di dalam kandungannya itu dirawat dengan baik, diberi kasih sayang oleh orang yang punya rahim itu. Nah kemudian kalau ada orang itu kemudian membuang apa yang ada di rahimnya itu sudah tidak normal lagi. Jadi Allah sudah menentukan tempat bayi yang ada di tubuh kita itu namanya rahim, karena nggak mungkin seorang ibu yang dalam keadaan mengandung itu tidak memberi kasih sayang kepada apa yang ada di dalam rahimnya. Kira-kira ibu yang sudah pernah hamil itu rasakan rasanya di mana Pak? Mudah-mudahan jadi anak soleh, makan yang sehat-sehat agar janin yang ada di rahimnya itu nanti kalau lahir jadi anak yang sehat. Nah, silaturahmi itu menyambung yang sudah putus. Misalkan dengan punya keluarga di Papua katanya. Yo atau yo nang sekolah kendaraan itu sekarang nggak ada, susah dia tinggal tek. Halo, assalamualaikum, Mbak. Panas Mbak, alhamdulillah. Ada yang punya keluarga kamu sudah bersilaturahmi lewat seluler? Sudah. Apa mana ya punya ya kecil. Sepeda. Anu mana nggak usah pakai seluler, tak kuai. Nah, saya nggak pernah ngomong bukan di sana keluarganya sudah nggak ada, jadi nggak pernah ke sana. Nah, sekarang itu untuk menyambung silaturahim itu karena kecanggihan teknologi, para ibu sekalian, kita baru dari tek. Saudara kita yang di Amerika, Mbak, mana saya? Oh iya, alhamdulillah. Kita ada di Pulau Maida. Oh iya, perlu amin wa antum bikhair. Semoga amal kita, ibadah puasa kita diterima aja, Mbak. Syukurane, Mbak. Gak bisa ketemu fisik, gak apa-apa ya, video call lain. Iya, podo-podo. Loh, itu sudah mengutarakan kesalahan kita. Nah, di situ makanya para ibu sekalian, pada saat kita bulan awal itu kita itu dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir.
Jangan ini baru lahir, baru sakulan umure. Baru sakulan kabeh itu umure. Ya. Mari kita isi di awal bulan ini dengan yang baik-baik. Kalau kemarin di dalam bulan Ramadan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, ayo kita lanjutkan. Masih lanjut kan? Insya Allah. Yang 1 bulan kemarin qiyamul lail dengan sholat tarawih kita lanjutkan. Males kalau pakai wangi. Ya sama suaminya atau sama siapa? Yang mulai berjamaah di rumah. Walaupun ibu tidak harus bangun di 2/3 malam, monggo. Dan kalau aku kasih yang tetapi waktu yang paling afdol adalah di 2/3 malam. Jangan berhenti ibu yang mulainya ya, jangan berhenti yang mulainya teruskan. Karena para ibu sekalian, orang yang suka menyambung silaturahim itu, kata Allah umurnya dipanjangkan. Jangan kepingin umur dawa umur dek. Kepingin apa? Dawa, tapi itu dawa itu. Dawa tapi sing sehat. Nggih, dawa sing sehat. Nah, man ahabba ayyub satofi asarihi wa ayyub sa'afi man ahabba ayyub satofi rizkihi wa ayyub sa'afi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibarokahkan, dibanyakkan rizkinya. Siapa bu? Saya tanya satu-satu, siapa yang kepingin rezeki dikit? Oh, kalau anak berarti kabeh kepingin duit akeh. Yang apa? Yang halalan thayyibah. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya menjadi umur yang bermanfaat, siapa yang ingin pendek umurnya? Tidak ada. Semua kepingin panjang. Panjang umur, banyak rezeki. Syaratnya apa? Wal yasil rahimah. Sambunglah silaturahim. Yang punya keluarga di Jakarta, disultankan datang ke Jakarta. Buat jadi pulang ke Jakarta. Ya, pulang. Untuk apa? Untuk bersilaturahim dengan keluarga yang di sana. Kalau naik pas hari raya itu desek-desekan nggak masalah, desek-desekan biasa setiap tahun. Ada yang punya keluarga di Tulungagung, di mana nih kalau punya kesempatan? Itu adalah dalam rangka menyambung silaturahim dengan kata apa? Agar Allah memberikan rezeki yang barokah, yang banyak dan barokah, halalan thayyibah. Jadi panjangkan umurnya. Nanti ibu sampai ini aku dorong sampai kalau aku kurang Sidoarjo. Jadi kalau jowo-jowo kadang ketemu, kadang bosan ya. Iya kadang ketemu sing diparani gak ono. Oh gak ono paling keluarga. Itu adalah perintah Allah untuk menyambung silaturahim. Makanya kalau dengan pas dioyo itu ono sing ngidul. Ngamuk, ngetan, mulon, kabeh dhewe. Jadi semua pada sibuk untuk mencari keluarganya. Sing wadon nang cukup ditelepon mawon. Nggih. Sekurang dia aku gak iso nang Irian Jaya. Sampeyan sehat ta? Iya sehat alhamdulillah ya wis. Cuma di rumah ya. Muga-muga Allah memberikan kesempatan kita bisa ketemu ya sekurang dia ya foto-foto deh. Itu dalam rangka untuk menyambung silaturahim. Karena dengan menyambung silaturahim itu, para ibu sekalian, kalau menyambung silaturahim itu kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah, Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal dan baik. Dan Allah akan memberikan kepada kita umur yang panjang, tapi umur yang baik. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu menyambung silaturahim itu tidak hanya kepada orang yang punya hubungan kerabat, kepada teman, kepada sesama muslim pun itu juga kewajiban. Ibu ada yang keluarga ya, mungkin ada yang masih ada hubungan keluarga, ada yang tidak kan ya. Tapi itu kita sambung.
Bu itu sama bu, keluarga sampean juga, kocek aku ini ya, konco media. Itu namanya juga menyambung silaturahmi, itu juga dapat pahala. Bu Sutiase nak pasar, ketemu Ibu Hanifah. Kalau masuk kepada ada orang nggak tahu. Tahu kan Bu Sutiase itu keluarga sampean juga, konco pengajian. Dan sangat menjual syukur, lo ini sesama muslimah. Jadi para ibu sekalian, mari kita gunakan kesempatan Syawal yang sudah berakhir ini ya. Kita buka kesempatan. Dan apabila kita punya salah kepada sesama manusia, nggak usah mencari yang mana. Mari merasa dibuang, usah mencari orang. Usah kok mencari yang mana. Nah ini yang saya orang. Berapa hari bu kesempatan yang diberikan oleh Allah? 3 hari. Mari tukaran ya. Dino pertama 310 kak, saya bukan. Hari kedua, ayo punya luas 10 mari tukaran. Enggak, aku izin. Hari ketiga jangan kita sia-siakan, harus izin atau macam-macam sampai 3 kali. Bu syukurannya yuk, aku jalur syukuran, jadi tukaran. Moga-moga Allah nyepuro sampai dia nyepuro, aku yang mau doain jalur syukuran. Yang dimintai maaf juga harus legowo. Enak sampai jalur sepuluh sampai rasanya aku sedang merasa enggak boleh tidak boleh. Oke, agar beban ini tidak menjadi beban kita sampai kita di akhirat nanti. Karena ini yang akan menggerus, akan berogoti amal soleh kita yang kita bawa dari kita tidak jadi masuk surga karena kita salah kepada manusia, amal kita habis karena kita punya salah kepada sesama manusia. Salah oleh Allah gampang bu, jenengan dalu tangi di sepuro, insya Allah itu maha apa bu? Maha Rahman, Maha Rahim, ya, Maha Pengampun, Maha Maghfirah. Gak mungkin Allah gak akan nyepuro kepada hambanya yang minta maaf. Pasti disepuro. Sing aneh itu salah kepada sesama manusia. Makanya jangan meremehkan aku kamu rusak ini manusia. Bukan bu. Itu malah akan menjadi beban kita nanti di akhirat, akan menghambat kita untuk masuk surga karena kita salah kepada sesama manusia. Makanya sekarang barangkali punya saudara yang pada saat ini kita putus ya hubungan silaturahmi, ayo kita sambung kembali. Kita cari di mana saudara kita ini. Saya tuh punya keluarga bu, yang sampai sekarang tidak tahu di mana arah ujung pangkalnya kita. Keluarga dari abah saya. Dia itu tinggal di daerah Tanggerang yang kena api. Ada 2 bersaudara itu masih ponakan misalnya ayah abah saya. Nah sampai sekarang itu nggak tahu ceritanya di mana. Saya dengar katanya yang pindahan dari Lapindo itu perumahan di mana? Sidoarjo. Perumahan apa itu sih? Ada yang tahu? Hah? Paguripan ya. Di situ ternyata nggak ada. Nah kemana itu nggak tahu, kehilangan jejak. Sampai hari raya kemarin saya itu datang ke keluarga saya yang masih keluarganya yang saya cari nggak ada, itu ketumpang kemarin. Mbak ini kan mbak, saya itu cari aku kamu deh, aku bingung terputus. Saya cari, saya bilang sama suami saya berusaha mencari saudara atau keluarga ayah saya ini. Nggak tahu aku jumpa mereka kemana. Sampai saya kemarin cari di rumah karena nggak ada yang tahu juga kemana. Kalau misalkan kena Lapindo, orang tuanya sudah meninggal, mesti kan ada anaknya. Nah ini sebenarnya para ibu sekalian, kita bersama muslim apalagi keluarga ya. Jangan sampai katanya orang Jawa kepaten obor. Kepaten obor itu gak ngerti, yang dikhawatirkan itu apa bu? Terjadi perkawinan antar keluarga yang sama-sama tidak tahu. Itu yang dikhawatirkan. Ibu yang dirahmati Allah. Dulu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu sedang perang, namanya perang
muslim dan orang kafir. Pasukan Rasulullah itu mengalami kesalahan Bu, karena jumlah pasukan kafir itu jauh lebih banyak daripada pasukan Rasulullah. Sehingga pada saat perang belum selesai ya, bahan makanan dari pasukan Rasulullah itu sudah habis. Nggak ada bahan makanan, tentara itu sudah pada kelaparan, senjata juga sudah habis, makanan habis. Sehingga banyak dari pasukan tentara Rasulullah itu yang tergeletak antara mati dan tidak. Dengan terik panas yang sangat tinggi, mereka itu tergeletak. Bahan makanan sudah habis. Hanya tinggal segelas atau sebotol kecil air. Maka pada saat itu ada salah seorang dari pasukan Rasulullah itu yang membawa segelas air. Semuanya nggak ada yang punya air. Maka begitu orang yang punya air itu akan meminumnya, maka yang di sebelah mengatakan saya butuh air, saya butuh air. Karena sesama muslim itu ada saudara. Maka orang yang punya air itu nggak diminum, diberikan sebelahnya yang dia butuh air. Terus aku kasih tahu misalnya kalau diminum, dia nggak jadi minum. Begitu air itu diserahkan kepada saudaranya, orang ini tidak. Orang kedua yang membawa air mau minum, orang yang ketiga ngomong aku jaluk bajunya dikit, jaluk bajunya dikit. Kalau sekarang kita tak, wes aku di rumah. Kalau kita kan gitu dia, oh sampai aku ya perlu lah. Sudah. Tetapi karena ikhwatun, karena persaudaraan bersama muslim, orang kedua tidak jadi minum air itu diberikan kepada orang ketiga. Begitu air itu sampai orang ketiga, orang kedua meninggal. Orang ketiga pun begitu mau minum, orang keempat yang itu tergeletak mengatakan, mas aku jaluk bajunya dikit air mas. Diberikan kepada orang di sampingnya. Begitu air diberikan, dia meninggal. Sampai pada orang terakhir pada ibu sekalian, semuanya pada meninggal, yang megang hanya orang terakhir yang meninggal. Itu menunjukkan bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Itu para sekalian. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama muslim, sesama iman itu adalah saudara. Kemarin juga pada saat kita mau mengeluarkan zakat fitrah harga berapa lumayan, sampai 19.000 gitu ya. 19.000 1 kilo. Dia tahu betul. Waktu mau mengeluarkan zakat fitrah itu loh, kan nggak pernah kita pernah membeli beras yang harganya sampai 19.000, paling 11, 12, 13 ya. Waktu itu sampai 19.000. Maka pada saat itu para ibu sekalian, kalau kita tidak memikirkan kepada saudara-saudara kita, bagaimanakah nasib saudara-saudara yang di bawah kita. Oleh karena itu hadis Rasulullah ini adalah hadis yang sangat mulia. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya saudara seiman itu adalah saudara, seperti saudara kandung. Makanya para ibu sekalian, kalau kita sedang berduaan dengan orang, kemudian kita merasani saudara kita, itu ya seperti kita yang dirasani. Makanya kalau kita sedang berjalan dua orang, kemudian kita asik merasani orang ketiga, itu ayo kita sadar untuk merasani. Kalau kita merasani itu sakitnya, orang yang kita rasani itu seperti saya. Kita semua orang saudara. Yang baik itu bukan rasani, tapi apa bu? Nandani. Nek salahmu menurut salah. Untuk dilakoni. Adapun kemudian yang dibilangi itu kemudian salah paham, Allah a'lam, kita pasrahkan kepada Allah. Tapi kita sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang salah jangan dirasani, tapi diingatkan, gitu ya. Ya, jangan dirasani, diingatkan. Adapun kemudian yang diingatkan salah paham, kita pasrahkan kepada Allah. Artinya kita sebagai sesama muslim itu kewajiban kita sudah gugur.
urusan aku deh. Nah itu kalau yang diberitahu itu kemudian salah paham, jenengan sudah nggak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Saat Anda tapi tidak terima, diserahkan kepada Allah. Tapi kalau jenengan ngerasani tapi tidak ngandani, jenengan punya tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya orang ngandani itu pun ada yang diterima dengan baik, ada yang diterima dengan malah dimusuhi. Lampau sampai melok-melok urusanku gak urusan sampean. Ya wesku. Tetapi kita bersama muslim punya kewajiban untuk saling mengingat. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada hadis berbunyi gini Bu, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, belum dikatakan kalian diberi iman, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebelum kalian itu menyayangi saudara-saudara sesama muslim, saudara-saudara seiman seperti menyayangi diri kita sendiri. Jadi saudara yang mengaku iman, nek kemudian kita itu di hati kita tidak pernah punya rasa sayang kepada saudara-saudara kita sesama muslim atau seiman. La yadkhulul jannata, ada juga ini. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga kepada orang yang suka simaan, yang suka memutus tali silaturahmi. Sama pikiran siwa kak nopo. Kata Allah nggak akan masuk surga orang yang suka memutus silaturahmi. Saya yakin Bu, 1, 2, 3, 4 ini nggak ada yang suka memutus silaturahmi. Kadang-kadang Bu ya, kita tuh nggak pernah tahu salah apa sih aku ambil kok itu, tapi kok melorot dan sledol. Memang sakit Bu, itu kan orang sakit. Tetapi sesakit apapun hati kita, maka kita diperintahkan untuk selalu mengajak baik kepada orang lain. Terus nggak apa-apa, masih aku sampai sewa nggak apa-apa. Tapi saya sebagai seorang muslimah, saya minta maaf dan saya ingin menyambung silaturahmi agar tidak menjadi hambatan saya pada saat kita mau masuk surga. La yadkhulul jannata, yang akan masuk surga man orang yang suka siwaan, orang yang suka memutus silaturahim. Makanya tadi saya katakan di Islam itu nek siwaan itu cukup telung dino, hari keempat sudah harus baik. Terus mampu, gak usah sampai bertahun-tahun, gak usah sampai puluhan tahun. Karena kita tidak akan diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga apabila masih punya tanggung jawab salah kepada sesama manusia. Ibu, mari kita gunakan kesempatan bulan Syawal yang sudah di penghujung, yang sudah masuk bulan Dzulhijjah ini, kita bersihkan hati kita, baik itu salah kepada Allah atau salah khususnya salah kepada sesama manusia. Makanya Pak Ibu sekalian, kalau pulang sholat Idul Fitri ya salam-salaman, usulan yos podo-podo yos pulang singake. Itu adalah dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada diri kita tidak ada hambatan kalau kita kemudian masuk ke dalam surga Allah. Jadi gak ditekan sama malaikat itu sampai tak lalu bersuara protek lanang. Karena apa malaikat? Sampai kayak dua salah sampai tomboy suruh palu ini. Itu adalah kalau hablum minan nas. Kalau tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan, Allah tidak akan memaafkan. Lebih baik salah kepada Allah, kita punya kesempatan untuk bermunajat dan beristighfar kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Tapi kalau salah kepada sesama manusia, sebelum kita minta maaf, sungkem, nyambung tangannya kayak mau pegangannya, menyesal atas kesalahan itu,
Allah tidak akan memberikan ampunan. Baik ibu sekalian, mungkin di dalam selama 1 tahun, aduh pinternya ini saya. Jadi ibu sekalian, mari di dalam forum ini kita gunakan kesempatan untuk saling meminta maaf kepada sesama, ya, agar kita memasuki di bulan kedua setelah Syawal, kita sekarang masuk bulan Dzulqa'dah, agar kita masih bersih kesalahan kepada sesama manusia. Dan jangan saya ulangi lagi, dan jangan salah sama Allah nanti malam, jangan tahajud bu, minta maaf diampuni sama tapi sama sama manusia tidak diampuni sebelum kita meminta maaf kepada yang besar. Matur nuwun ibu sekalian, barangkali ada yang bertanya, saya persilahkan. Ada yang bertanya bu? Bu, dengarkan yang lain ya. Jahatnya di mana? Ya, memang ada bu orang yang seperti itu. Jadi semoga kita dapat menjaga diri kita ya. Hukuman yang ditonggo ya, ngalah-ngalahin diri lah, waktu sampai nyakiti hati tetangga. Jadi memang nanti ya, mungkin dia belum mendapat pencerahan ya. Jangan macam-macam ya nah. Yang dia kemudian di masjid itu ada pencerahan ya. Memang kadang-kadang orang begitu itu karena egoisnya tinggi ya, egoisnya tinggi, terus gak peduli, betong terus sakit, oleh pribadi orang positif terus sakit kalau mungkin dia nggak ngerti kan, sama manusia itu tidak diampuni itu menjadi beban dia ya di akhirat nanti. Makanya ibu khususnya kita semua ya jamaah taklim, jangan sampai kita itu berbuat salah kepada sesama manusia. Jangan meremehkan bu, berbuat salah sepenting kamu nggak salah dengan Allah. Oh iya, nggak salah sama Allah juga jelas. Kita nggak berbuat salah kepada Allah. Tetapi karena kita itu hidup di dunia bersama manusia dan Allah membuat aturan juga seperti itu. Kalau manusia punya salah kepada manusia, sebelum keduanya saling memaafkan, itu akan menjadi beban sampai di akhirat nanti. Dengan adanya kita jamaah ini cuma jangan sampai. Jadi kita yang sudah pernah ikut pengajian jangan meremehkan kepada